Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sahabat ikhwan fillah yang saya hormati, eh, orang ini adalah yang digambar ini, yang di layar ini adalah seorang apologet Kristen yang siap membela iman Kristen. Itulah apa yang yang beliau katakan seperti itulah. Nah, dalam apa ya apologet kali ini beliau orang ini Enrico ini selalu menyampaikan atau berbicara tentang Yesus. Tuhan di dalam kekristenan itu punya sifat ilahi dan juga punya sifat manusia seperti itu. Sehingga Tuhannya bisa tidur seperti itulah. Yuk kita saksikan dulu bagaimana tentang pendapat Enrico, dan setelah itu nanti kita akan tanggapi bersama-sama. Jika ada komentar, jika ada saran dari teman-teman, silahkan komentar di kolom komentar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kenapa Yesus sebagai Tuhan dan Allahnya orang Kristen itu bisa-bisanya dia tidur. Nah, jawaban pada videoku kali ini sebenarnya sama dengan video yang ini juga video ini. Tetapi untuk memperjelas, aku akan menjelaskan lagi tentang jawabannya. Nah, pertama-tama sebelum kita lanjut lebih jauh, kita harus memahami dulu kodrat Yesus Kristus sebagai Allah yang menjadi manusia. Yesus Kristus dipercayai oleh orang Kristen sebagai Allah yang menjadi manusia. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 14 dijelaskan bahwa firman yang adalah Allah ini telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dialah Yesus Kristus Tuhan kita, yaitu Allah yang menjadi manusia. Nah, sebagai Allah yang menjadi manusia, Yesus jelas punya sifat-sifat sebagai Allah, juga sifat-sifat sebagai manusia. Sebagai Allah, dia bisa mengampuni dosa, membangkitkan orang mati, dia bisa menghentikan badai, dia bisa membuat 5 roti dan 2 ikan menjadi banyak sekali. Bahkan dia pernah mengatakan bahwa dia ada sebelum Abraham. Jadi, yang menjelaskan bahwa dia sebagai firman Allah telah ada pada mulanya, bahkan sebelum Abraham lahir. Tetapi di lain sisi sebagai Allah yang menjadi manusia, Yesus jelas punya sifat sebagai manusia, di mana dia bisa makan, dia bisa minum, dia bisa mati di atas kayu salib, dan dia bisa tidur karena dia memiliki sifat sebagai manusia. Nah, kalau kita paralelkan dengan Al-Quran, Yesus itu sama seperti Al-Quran. Orang Muslim percaya bahwa firman Allah, kalimatullah, itu kekal bersama-sama dengan Allah. Nah, sebentar ya teman-teman. Tadi apologet Kristen atau Enrico ini, seorang Kristen ini menyatakan begini. Artinya di dalam kekristenan, Yesus ini punya, atau Tuhan itu punya 2 sifat, yaitu sifat manusia dan sifat keilahian atau sifat Tuhan itu sendiri. Kan seperti itu. Nah, menurut saya hal-hal seperti ini adalah sebuah penghinaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena di dalam pandangan kita, contohnya gini aja. Ketika misalkan Enrico ini mempunyai 2 sifat, misalkan gini. Enrico ini adalah seorang apologet Kristen. Dia itu punya sifat, misalkan gini ya. Punya sifat monyet dan punya sifat manusia. Kan seperti itu. Artinya punya sifat monyet dan punya sifat manusia. Ini berbicara sifat ya. Nah, ketika Enrico-nya ini ditangkap dan diobok-obok oleh orang, maka yang terjadi sifat monyet dan sifat manusianya itu semuanya hancur amburadul seperti itu. Begitu juga konsep ketuhanan di dalam kekristenan. Nah, begitu ketika misalkan Tuhan itu mempunyai 2 sifat, satunya sifat manusia dan dan satunya lagi adalah sifat Tuhan. Sifat Tuhan, maka ketika Yesus ditangkap, Yesus tidur, Tuhannya yang tidur di sini gitu. Karena apa? Karena hanya sifat lainnya itu.
Yesus ini wujudnya adalah Tuhannya, wujudnya adalah Yesus. Yesus ini adalah punya dua sifat, punya sifat manusia, punya sifat Tuhan. Nah, ketika Yesusnya yang ditangkap, wujudnya yang ditangkap, maka Tuhanan Kristen di sini amburadul semua. Itulah kenapa saya katakan bahwa konsep di dalam kekristenan ini sangat amburadul, tidak seperti yang dijelaskan. Karena apa? Karena wujudnya ini kan satu, tunggal, anggaplah seperti itu. Artinya Tuhan apologet Kristen ini menyampaikan sebuah di dalam Alkitab tertulis seperti ini, di dalam Bible tertulis seperti ini. Yohanes pasal 1 nomor 1. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, firman adalah Allah. Dan kemudian di ayat 14-nya itu dikatakan firman telah menjadi manusia. Ini ingat, firman telah menjadi manusia. Nah, sebenarnya ketika dikatakan telah menjadi, ini sebenarnya sebuah proses gitu loh. Proses awalnya belum menjadi, kemudian menjadi gitu. Ini disebut tidak abadi. Kenapa saya katakan tidak abadi? Karena di sini berubah, mengandung sebuah proses gitu. Segala sesuatu yang berubah itu tidak abadi, dan segala sesuatu yang tidak abadi itu tidak pantas untuk disebut sebagai Tuhan karena berubah. Nah, berubah aja itu tidak pantas untuk disebut sebagai Tuhan, apalagi mati gitu loh, seperti Yesus gitu loh. Jadi berubah aja itu tidak pantas untuk disebut sebagai Tuhan karena tidak abadi. Perubahan itu tidak dikategorikan sebagai abadi. Segala sesuatu yang berubah itu tidak abadi, karena abadi itu sendiri itu tidak akan pernah mengalami perubahan. Kalau Yesus kan berubah, firman berubah menjadi manusia. Ini berubah, mengandung sebuah proses. Maka Yesus tidak layak untuk dijadikan Tuhan. Nah, ketika berubah jadi manusia, di sini Tuhannya orang Kristen mempunyai dua sifat. Sifat manusia dan sifat Tuhan katanya. Seperti itu. Nah, yang ditangkap Romawi ini wujudnya, bukan sifat. Orang Romawi bukan menangkap sifatnya, tidak menangkap sifatnya, tetapi menangkap wujudnya gitu loh. Kemudian yang digantung orang-orang Romawi ini adalah wujudnya. Romawi tidak menggantung sifatnya, tidak, tetapi wujudnya lah yang digantung. Nah, ketika wujudnya yang digantung, maka semua konsep ketuhanan di dalam kekristenan amburadul. Kenapa tidak mau dikatakan Tuhannya digantung, Tuhannya mati dan seterusnya? Kenapa tidak mau? Padahal orang Romawi tidak menggantung sifatnya, tidak menangkap sifatnya, yang ditangkap adalah wujudnya gitu loh. Wujudnya. Nah, kalau apologet kekristenan ini mengatakan tadi, berbicara tentang punya dua sifat, ini orang Romawi bukan menangkap sifatnya loh ya, bukan menghukum sifatnya orang-orang Romawi ini, bukan membunuh sifatnya, tidak, tapi membunuh wujudnya gitu loh. Kalau wujudnya ini, wujud Tuhan, wujudnya ini ditangkap orang Romawi, dan wujudnya ini mempunyai dua sifat, sifat manusia dan sifat Tuhan, maka semuanya sifat ini hancur berantakan. Karena Romawi menangkap wujudnya. Jangankan cuma dua, walaupun punya 100 sifat pun, itu semuanya hancur lebur. Karena orang yang ditangkap oleh Romawi bukan sifatnya, tetapi wujudnya. Seperti itulah. Itulah keamburadulan konsep ketuhanan di dalam kekristenan ini. Karena Enrico ini tadi selalu berbicara sifat gitu loh. Artinya ketika berbicara sifat, anggaplah Yesus itu adalah wujudnya Tuhan, seperti itu. Telah menjadi manusia, wujudnya. Yesus ini bukan sifat loh ya. Yesus ini bukan sifat, ingat, bukan sifat. Yesus ini wujudnya. Wujudnya. Kemudian wujudnya ini mempunyai sifat gitu. Nah, kalau Yesus mempunyai dua sifat, yakni sifat manusia dan sifat Tuhan, maka ketika wujudnya yang ditangkap, maka semua ketuhanan, konsep ketuhanan di dalam kekristenan itu jadi amburadul. Seperti itu. Hancur semua, berantakan gitu loh.
Jadi Enrico sebagai apologet kekristenan tidak bisa mengelak jangan berbicara tentang sifat gitu. Karena Yesus ini adalah wujud bukan sifat gitu loh. Seperti itu. Nah, mari kita lanjutkan lagi tanggapan Enrico selanjutnya. Dan firman Allah ini akhirnya nuzul dan menjadi buku, menjadi mushaf. Jadi firman Allah yang maha kekal ini menurut orang muslim itu nuzul menjadi apa? Menjadi sebuah buku atau yang kita kenal dengan mushaf Al-Quran. Nah, pertanyaannya begini. Kalau mushaf Al-Quran ini sewaktu-waktu misalkan ya ada kebakaran terus mushafnya terbakar, apakah itu berarti bahwa firman Allah yang maha kekal juga ikut terbakar? Nah, inilah yang Enrico tidak pahami ya. Sebagai apologet Kristen, Enrico ini tidak paham. Di dalam konsep Islam dia mengatakan seperti ini. Ketika firman kemudian menjadi atau berubah menjadi kitab suci atau sebagaimana yang kita tahu mushaf gitu. Firman berubah menjadi mushaf gitu. Nah, pertanyaannya, apakah mushaf itu di Tuhan? Tidak gitu. Umat Islam tidak menuhankan mushaf, tidak gitu. Jadi mushaf itu sesuatu yang tertulis atau ditulis gitu. Nah, jika ada orang yang menuhankan mushaf, tentu saja mushaf ini jika ada orang yang menuhankan mushaf tulisan ini adalah ingkar kepada Tuhan gitu. Begitu juga. Nah, ketika Yesus misalkan gini, firman berubah menjadi buku atau menjadi kitab suci. Kemudian firman menjadi manusia. Sebenarnya ini sama prosesnya gitu. Nah, jika ada firman menjadi manusia misalkan, ketika ada yang menuhankan manusia Yesus ini, maka itu sesat. Nah, ketika firman menjadi buku, maka siapapun yang menuhankan buku ini sesat. Seperti itu. Artinya di sini ketika orang Kristen kan beda. Orang Kristen malah firman menjadi manusia dituhankan. Tetapi firman menjadi buku, bukunya tidak dituhankan gitu. Padahal ini sama-sama mengandung proses. Firman menjadi daging, menjadi tulang, darah dan seterusnya. Sehingga disebut dengan Yesus. Kan seperti itu. Maka Yesus dianggap sebagai Tuhan. Nah, ketika firman menjadi kitab suci, menjadi tinta, buku, dan tulisan, kenapa tidak disebut Tuhan juga? Seharusnya konsisten orang Kristen gitu. Kalau menuhankan Yesus, maka kitab sucinya harus dianggap sebagai Tuhan juga. Karena sama-sama berasal dari firman. Firman menjadi kitab suci, firman menjadi daging gitu. Kenapa dagingnya ini, Yesusnya ini dianggap sebagai Tuhan gitu. Tetapi tidak mau menganggap kitab sucinya sebagai Tuhan. Ini adalah bermasalah menurut saya. Inilah kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan atau keyakinan-keyakinan orang Kristen sebagai Enrico ini gitu, sebagai orang Kristen seperti itu. Ayo naik lanjut lagi. Karena buku tersebut terbakar? Jelas tidak. Firman Allah yang maha kekal dalam Islam tidak akan terbakar hanya karena mushafnya terbakar, bukunya terbakar. Di sini kita bisa melihat dua sifat. Sifat mushaf sebagai buku dan sifat esensi firman Allah yang kekal bersama-sama dengan Allah. Demikian juga dengan Yesus Kristus yang adalah Allah yang menjadi manusia. Sebagai eksistensi sebagai manusia, jelas dia bisa makan, bisa minum, bisa tidur, dan bisa mati di atas kayu salib sebagaimana manusia pada umumnya. Tapi ketika itu terjadi tidak berarti Allah yang maha kekal ini juga ikut tidur bersama dengan kemanusiaannya. Seperti contoh, ketika kemanusiaan Yesus mati di atas kayu salib, bukan berarti bahwa Allah juga ikut mati. Karena yang mati di atas kayu salib adalah kemanusiaan sifat manusia Yesus. Demikian juga dengan halnya makan, minum, dan tidur. Nah, inilah lucunya sebagai apologet Kristen gitu loh. Enrico ini mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan di dalam kekristenan itu punya dua sifat.
sifat manusia dan sifat Tuhan kata. Yang sebenarnya faktanya tidak seperti itu. Yang bernama Yesus itu bukan sifat gitu loh. Dia itu wujud gitu loh. Artinya pribadi gitu loh. Di sini yang bernama Yesus ini adalah wujudnya. Kalau memang Yesus ini adalah Tuhan, berarti wujudnya ini adalah Yesus ini, kan seperti itu. Nah, Yesus ini mempunyai dua sifat misalkan. Satunya sifat manusia, satunya sifat Tuhan gitu. Nah, yang ditangkap oleh orang-orang Romawi bukan sifatnya loh ya. Bukan sifat manusianya, tetapi wujudnya yang ditangkap. Nah, ketika pribadinya atau wujudnya yang ditangkap, maka semuanya amburadul di dalam kekristenan. Semuanya, jangankan hanya punya dua sifat, punya 1000 sifat pun semuanya itu hancur berantakan. Karena yang ditangkap oleh orang Romawi, yang digantung oleh orang Romawi, yang disalib oleh orang Romawi, itu adalah wujudnya gitu. Bukan sifatnya. Orang Romawi tidak menangkap sifatnya, tetapi menangkap wujudnya seperti itu. Jadi wujudnya itulah yang ditangkap. Sehingga apa? Sifatnya ikut tertangkap dan ikut amburadul semuanya. Karena wujudnya yang ditangkap oleh orang Romawi seperti itu. Nah, kalau Enrico ini berbicara sifat, sebenarnya begini ya. Ketika misalkan Enrico ini mempunyai dua sifat misalkan. Enrico ini mempunyai sifat monyet dan mempunyai sifat manusia misalkan. Anggaplah dua natur Enrico ini. Sebagai apologet Kristen, Enrico ini punya dua natur. Punya sifat monyet dan punya sifat manusia, begitu. Dah kemudian saya menangkap Enrico misalkan seperti itu. Contoh, saya menangkap Enrico, yang ditangkap ini wujudnya. Enrico-nya yang saya tangkap. Maka semuanya sifat monyet dan sifat manusianya itu hancur amburadul, karena saya menangkap Enrico-nya gitu loh, yang punya dua sifat ini gitu loh. Jadi jangan mengatakan Enrico-nya sifat gitu loh. Jangan mengatakan saya menangkap sifat monyetnya, tidak. Saya menangkap Enrico-nya gitu loh, yang punya dua sifat. Begitu juga Yesus ketika dikatakan pada mulanya ada firman berubah jadi manusia. Ingat ini. Firman berubah jadi manusia. Kemudian disebut manusianya ini disebut dengan Tuhan. Gitu loh. Nah, kemudian ini mempunyai dua sifat. Sifat Tuhan dan sifat manusia. Yang ditangkap itu adalah wujudnya gitu. Maka seluruh konsep di dalam kekristenan menurut saya hanya angan-angan. Sebenarnya Enrico ini tidak paham tentang apa yang dia katakan sendiri gitu. Jangan kira Romawi itu menangkap sifat, tetapi Romawi adalah menangkap wujudnya. Ketika firman berubah jadi manusia, maka manusianya itu yang ditangkap. Manusia itu kalau Tuhan itu mempunyai dua sifat misalkan ya. Tuhan punya dua sifat, sifat manusia dan sifat Tuhan. Yang ditangkap Romawi ini Tuhannya yang punya sifat ini gitu loh. Seperti itu. Jadi sifat itu bukan berbentuk pribadi, tidak. Contohnya gini. Kemudian Enrico ini adalah punya dua sifat. Misalkan gini, sifat monyet dan sifat manusia. Kemudian saya menangkap monyet, bukan menangkap Enrico. Berarti saya menangkap monyet. Gitu loh. Berarti yang disalib itu bukan Yesus, artinya saya monyet, artinya diserupakan dengan sifat Enrico seperti itu. Jadi tidak ada hubungannya dengan Enrico ketika saya menangkap monyet gitu loh. Gak ada hubungannya gitu loh. Nah, ketika saya menangkap Enrico, maka kedua sifat Enrico, manusia dan monyetnya amburadul, berantakan semua. Karena saya menangkap wujudnya gitu loh. Seperti itulah. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, bahwa di luar sana banyak sekali apologet Kristen yang mencoba membanding-bandingkan tauhid dengan trinitas seperti itulah. Untuk itulah saya perlu menanggapi apa yang apologet Kristen ini perlu saya tanggapi juga seperti itulah, agar tidak kita
yang melihat atau yang menonton ini bisa tahu bahwa apa yang apologet Kristen katakan ini adalah sebuah kesalahan fatal gitu loh. Cukup sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.